Halo guys, balik lagi bersama kami mahasiswa Teknik Mesin Universitas Tarumanegara. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan dari transmisi precision cycloidal. Transmisi precision cycloidal adalah suatu sistem transmisi yang menggunakan profil gigi berdasarkan kurva sikloidal untuk mendapatkan rasio roda gigi yang besar. Kurva sikloidal didapatkan dari lingkaran yang berputar baik di dalam maupun di luar lingkaran lain. Transmisi precision sikloidal ini memanfaatkan kedua kurva untuk mendapatkan kecepatan sudut yang konstan. Nah, struktur roda gigi dari sistem transmisi ini adalah giginya dapat melengkung ke arah cembung maupun cekung sesuai dengan pola sikloidalnya. Nah, bagian dari transmisi precision sikloidal ini adalah terdapat poros yang diberi dengan bantalan, output disc, roller pin, dan cycloidal disc. Cycloidal disc yang berputar di sepanjang satu set pin, baik di dalam maupun di luar output disc. Cycloidal disc dapat menggerakkan roller pin yang berhubungan dengan output disc yang memindahkan gerakan ke suatu beban atau load. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan transmisi precision cycloidal. Cycloid dipelajari oleh banyak ahli matematika terkemuka selama 500 tahun terakhir. Nama cycloid berasal dari Galileo yang mempelajari kurva secara detail. Pada tahun 1658, Wren membuktikan bahwa panjang sebuah lengkung cycloidal adalah 4 kali diameter lingkaran yang menghasilkannya. Akhirnya, cycloid digunakan dalam sistem roda gigi modern karena menyediakan kontak yang baik antara gigi roda gigi yang saling bertautan, sehingga memberikan transmisi energi yang efisien. Desargues mengusulkan gigi cycloidal untuk roda gigi di tahun 1630-an, namun usulannya masih belum dapat diterima. Kemudian pada akhir 1920-an, tepatnya pada tahun 1931, seorang insinyur desain dan pengusaha Jerman bernama Lorenz Breren mengembangkan teknologi yang sama sekali baru ada, yaitu roda gigi cycloidal. Transmisi precision cycloidal ini menggunakan pin dan roll untuk transmisi daya. Berawal dari roda gigi biasa, diciptakannya transmisi precision cycloidal. Awalnya penemuan ini dimaksudkan digunakan dalam kamera, tetapi karena sifatnya yang luar biasa, roda gigi digunakan saat ini terutama dalam robotika dan industri teknologi tinggi lainnya. Pada tahun 1980, cycloidal gears digunakan dalam penggerak daya ekskavator dan belum dirancang sebagai roda gigi presisi. Dengan munculnya dan kemajuan teknologi robot, seseorang mulai menggunakan roda gigi di robot industri yang menandai dimulainya karir yang sukses untuk roda gigi presisi ini. Pada tahun 1985, roda gigi sudah menampilkan prinsip reduksi 2 tahap yang khas, serta 3 poros sengkol. Roda gigi juga menetapkan standar sehubungan dengan standarisasi. Tahap cycloid konsisten dalam ukuran roda gigi, sedangkan rasio reduksi yang berbeda dicapai melalui tahap roda gigi pacu. Berikutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis transmisi precision cycloidal. Yang pertama adalah jenis TTRA series. TTRA series ini memiliki aplikasi yaitu meja putar dan ATC. Jenis transmisi ini menggunakan mekanisme yang otomatis dan output yang secara langsung sehingga memiliki akurasi yang tinggi. Jenis berikutnya adalah TTRV-E series. TTRV-E series ini memiliki aplikasi pada industri robotik. Transmisi ini memiliki bobot yang ringan dan dapat mengurangi inersi ayunan sehingga dapat memposisikan secara lebih presisi. Jenis berikutnya adalah TTRS-T series. Jenis transmisi ini memiliki ban yang menutupi seluruh peredam dan pengiriman daya secara langsung, sehingga tidak ada struktur roda gigi yang membuat jenis transmisi ini memiliki tingkat durabilitas yang cukup tinggi. Berikutnya adalah TTRA-CE series dengan desain yang berongga sehingga dapat dilewati pipa dan cocok untuk ruangan yang sempit. Jenis transmisi ini dapat digunakan dalam 5 kepala aksis, yaitu swing head, stamping manipulator, peredam HD alternatif, dan sebagainya. Untuk jenis berikutnya adalah TTRD-C series untuk memenuhi kebutuhan mekanisme lengan robot. Ini menggunakan desain yang hollow dan dihubungkan langsung ke motor servo sehingga dapat memberikan aplikasi yang lebih nyaman dan ramah. Untuk jenis transmisi berikutnya adalah TTRV-C series. Perancang mekanisme harus memperhatikan susunan kabel atau tabung dengan benar karena ruang antar kabel dan struktur selama operasi itu sangat terbatas. Tetapi memiliki kelebihan jenis transmisi ini memiliki desain yang halus yang memungkinkan tabung dan kabel jalan melalui peredam.
Selanjutnya, jenis-jenis transmisi precision cycloidal berikutnya adalah Tetherat E series. Seri Tetherat E cocok untuk posisioner, peralatan mesin, dan motor servo yang perlu dihubungkan langsung ke mesin dan mekanismenya diperedam. Fitur terbesar dari Tetherat E adalah memiliki output langsung, rasio tinggi, dan penguncian rapat yang solid dan dapat menjamin akurasi. Lalu TTGV atau TTGH series. Seri TTGV atau TTGH memiliki sifat kekakuan tinggi serta torsi dan daya tahan tinggi. Dapat diaplikasikan dalam pembengkokan pipa, industri kimia atau tangki pencampuran, mesin makanan, mesin pegas, dan mesin skrup atau mur. Selanjutnya, kelebihan transmisi precision cycloidal. Yang pertama, bentuk cycloidal dari gigi menyebabkan lebih sedikit kausan pada gigi selama meshing dan dengan demikian menurunkan kerugian gesekan. Ini merupakan alasan utama mengapa roda gigi cycloidal sering ditemukan pada jam. Yang kedua, roda gigi cycloidal dapat diproduksi dengan jumlah gigi yang jauh lebih rendah tanpa pemotongan. Yang ketiga, dapat digunakan dalam situasi di mana kecepatan rendah tetapi memerlukan torsi yang tinggi. Yang keempat, penurunan tegangan yang signifikan pada titik kontak gigi karena bentuknya yang bulat, sehingga daya tahan komponen yang besar dapat tercapai. Dan yang kelima, dapat dirancang dengan area kontak yang lebih tinggi untuk ukurannya daripada transmisi lainnya. Selanjutnya, kekurangan transmisi precision cycloidal. Pertama, roda gigi cycloidal sangat sensitif terhadap penyesuaian jarak pusat yang tidak akurat. Hal ini dapat menyebabkan perubahan transmisi rasio. Kedua, roda gigi cycloidal jarang digunakan dalam teknik mesin. Alasannya adalah produk roda gigi cycloidal relatif rumit dengan bentuk sikloidal atau sayap pahat melengkung. 3. Karena sifat penggerakan yang eksentrik, jika cakram sikloidal tidak diseimbangkan dengan cakram kedua atau penyimbangan, maka menghasilkan getaran yang merabat melalui poros pergerakan dan bodi. 4. Sensitivitas sangat tinggi terhadap perubahan jarak pusat. Dengan kata lain, jenis penglihatan ini membutuhkan telitian tertinggi dalam produksi dan pemasangan karena rentan kegagalan. 5. Kesulitan dalam perbaikan karena kurangnya standarisasi transmisi precision cycloidal. Selanjutnya, prinsip pengoperasian transmisi precision cycloidal. Sebuah proses eksentrik atau poros penggerak menggerakkan cakram sikloidal atau pin cincin tetap diatur dengan lingkaran sekitar poros eksentrik di mana cakram sikloidal terlibat. Karena gerakan eksentrik, cakram sikloidal didorong di sekitar pin sehingga cakram sikloidal berputar di sekitaran sumbu simetriknya. Ada lubang piringan sikloidal, tidak seperti poros eksentrik yang berputar searah jarum jam. Roller pin dari pin disk terlibat dalam lubang ini. Dengan cara ini, cakram sikloidal menggerakkan cakram pin yang dipasangi poros keluaran yang dipasang di tengah dan koaksial poros masuk. Selanjutnya, bandingkan kecepatan poros input dengan kecepatan poros output pada gambar di samping saya ini. Pengurangan kecepatan jelas terjadi di samping pembalikan arah rotasi. Misalkan, pin disk dengan total 40 derajat selama rotasi penuh dari poros eksentrik atau 360 derajat. Maka setelah 9 putaran poros input, poros output menyelesaikan satu putaran penuh. Dengan demikian, rasio transmisi yang didapat adalah 9:1. Inti dari penggerak sikloidal adalah cakram sikloidal yang geometrinya memainkan peran sentral dalam kinematika gearbox. Profil disk semacam itu dapat ditelusuri kembali ke sikloid. Itu sebabnya gearbox dinamakan sebagai drive sikloidal. Karena penggerak sikloidal digunakan untuk mengurangi kecepatan, maka penggerak sikloidal
juga dinamakan sebagai pengurang kecepatan sikloidal. Berdasarkan penjelasan yang sudah diberikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, secara umum transmisi dibagi menjadi dua, yakni transmisi manual dan transmisi otomatis. Yang kedua nih, transmisi presisi sikloidal merupakan transmisi yang menggunakan profil gigi dari kurva sikloidalnya. Bagian-bagian dari transmisi presisi sikloidal. Yang pertama ada fixed ring pin, yang kedua adalah roller pin, yang ketiga pin disc, yang keempat eccentric shaft, yang kelima bearing, yang keenam sikloidal disc. Yang keempat nih, inti dari penggerak sikloidal adalah cakram sikloidal, di mana geometrinya berperan sentral dalam kinematika gearbox. Yang kelima nih, struktur pola roda gigi sikloida itu sangat fleksibel, bisa melengkung ke arah cembung maupun cekung. Itu tergantung dari pola sikloidanya. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Kelompok 10 undur diri.